Tia. Ajar Tuhanku sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Halo semua, halo ya, welcome back to ini ya, IEB sesi yang ke-7 hari ini ya. Jadi ini merupakan part of the summer series IEB, jadi total ada 12 series, dan ini adalah seri yang ke-7. Topik besarnya adalah pengakuan iman abad ke-21, apakah yang orang Katolik masih percaya? Dan hari ini kebetulan topik kita adalah mengenai aku percaya kepada zombie atau Yesus yang bangkit. Nah, ini menarik sekali. Tadi aku udah ngobrol sama Romo bentar, and curious, apa nih? Kenapa ada zombie-zombinya nih di sini nih? Itu. Jadi untuk sesi yang ke-7 ini kita akan dibawakan oleh Romo Henry. Thank you Romo Henry untuk kesediaan waktunya untuk membantu kita memimpin acara hari ini. Jadi Romo Henry ini, I'm sure kalian semua mungkin sudah kenal, tapi sedikit pengenalan. Romo Henry ini pernah melayani di Bay Area. Sekarang ini sebetulnya Romo Henry ini sedang mengajar di University Gregoriana ya di Roma ya Romo. Namun sekarang ini sedang lokasinya sekarang sedang di Bay Area, sedang liburan gitu. Jadi tidak di Italia tapi di Bay Area. Nah, sebelum saya serahkan ini kendalinya acaranya ini ke Romo Henry, mohon para peserta mungkin bisa di-mute kalau lagi dalam sesi yang bukan Q&A. Nanti kalau sewaktu Q&A nanti bisa kontak saya atau kontak di chat, or kalau misalnya mau ngomong dan bisa di-unmute mikrofonnya gitu. Oke, sekian saja. Mari kita mulai saja acaranya. Kita serahkan ke Romo. Romo, silakan Romo untuk take over the session. Baik, terima kasih Edwin atas introduction-nya. Kita berkumpul kembali di acara Imam Berpikir. Hari ini ya kita akan membahas satu bagian dari The Creed, yaitu Credo. Kita mulai dulu dengan doa, yaitu doa jiwa Kristus. Nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Kesal Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan darimu, Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu hajat terima kami. Sepada kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Kita coba masuk ke dalam pembahasannya. Saya harap ini semuanya bisa melihat screen yang saya share. Ini agak sedikit ini karena saya sudah lama tidak Google Meet, karena tidak ikut Google Meet karena sudah tidak membantu WKIC lagi. Cuma ada fitur sudah berubah, tapi semoga tidak banyak perubahan di sini. Oke. Tadi Edwin bertanya mengapa dengan judulnya ke zombie begitu ya. Zombie itu merupakan bagian dari popular culture begitu ya. Jadi banyak
orang yang sudah tahu zombie itu apa. Itu di movie, di televisi ataupun di komik segala macam itu orang referensinya ke zombie semua banyak gitu. Atau 1 tahun terakhir ketika COVID juga orang mengatakan wah ini seperti zombie ketika lockdown seperti itu ya. Jadi itu orang yang percaya, jadi mereka semuanya percaya seakan-akan pada zombie itu. Bahkan orang Katolik pun ya seakan-akan percaya pada zombie. Tapi apakah Yesus itu zombie akhirnya begitu kan? Karena zombie itu idenya adalah mayat itu orang meninggal ketika itu bangkit, jadi mayatnya bisa berjalan, walking dead, gitu kan? Jadi apakah Yesus itu seperti zombie, begitu kan? Pertanyaannya, orang jadi kalau orang seketika percaya kepada zombie seperti itu, apakah dia juga menyamakan Yesus dengan zombie sebagai orang Katolik, begitu? Tapi sebelum itu coba kita lihat dahulu konsep zombie itu sendiri bagaimana awalnya itu kan. Kalau kita lihat awalnya itu munculnya sebenarnya di Haiti gitu ya, di Haiti yang negara di Caribbean sana ketika itu, yang hari-hari ini terakhir cukup masuk ke media massa karena presidennya terbunuh ketika itu atau dibunuh oleh sekelompok orang misterius ketika itu ya. Jadi itu headline hari-hari ini tentang Haiti. Tapi Haiti sendiri ini orang kenal sebagai voodoo gitu, the land of voodoo. Haiti sendiri sebagai tempat lahirnya konsep zombie itu. Mengapa sih karena zombie itu? Karena para pekerja itu dulu kalau lihat foto ini kan mereka diikat situ ada. Jadi karena begitu menderitanya mereka, para budak ketika itu disuruh bekerja seperti itu, sampai tidak sempat makan, tidak sempat minum, atau tidak sempat tidur, diperbudak, dibuat kerja keras, seakan-akan mereka jadi mayat yang hidup. Jadi seakan-akan itu muncul ide zombie itu dari sana, awalnya seperti itu. Nah, kemudian itu berhubungan dengan voodoo culture di sana. Kalau kalian lihat foto ini ada orang yang perform voodoo sehingga seakan-akan berkaitan dengan zombie akhirnya. Itu awalnya konsep zombie itu sendiri, tapi kemudian berkembang di Hollywood segala macam, akhirnya menjadi sosok yang menakutkan seperti itu. Nah, apakah Yesus yang bangkit itu seperti itu akhirnya? Atau sedikit nyerempet sendiri. Kalau itu jadi akhirnya yang jelas saya mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu bukan zombie. Itu yang saya pikir perlu kita amati dan kita dalami seperti ini. Sebagai orang hidup abad 21, generasi muda atau generasi tua sekalipun, kita akhirnya bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan zombie. Begitu. Meskipun kesannya seakan-akan bahwa Yesus bangkit dari mati dan kemudian berjalan-jalan segala macam. Itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, ini sedikit nyerempet. Ini di popular culture yang lain itu Harry Potter, generasinya Edwin itu juga ada konsep itu orang yang bangkit dari mati. Itu generasi pertama, buku pertama Harry Potter itu The Resurrection Stone itu judul aslinya. Jadi dia juga bisa membangkitkan orang mati. Nah, itu mungkin bahasan lain hari lah. Kita katakan, tapi popular culture itu percaya akan kebangkitan semacam itu, tapi konsep kebangkitan mereka berbeda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan Yesus dari bagian credo seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit karena minggu kemarin itu Romo Hartono membahas tentang Yesus yang dikandung Roh Kudus dari pelawan Maria, ya. Nah, kok pertanyaannya hari ini kita meloncat ini Romo katanya itu gimana, ada yang komplain, ada yang kritik gitu, langsung meloncat gitu ya. Sudah saya jelaskan sedikit mengapa temanya hari ini kita membahas kebangkitan Yesus ya. Nah, ada tentu dia menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan ya. Ini satu credo, bagian dari credo juga. Ini saya pikir tidak perlu kita bahas lebih mendetail lagi karena kita sudah banyak membahas ini dalam IYB sebelumnya dalam berbagai konteks tentunya. Meskipun konsep ini kadang-kadang dianggap orang ini masih sulit untuk dicerna. Misalnya seperti ini ya.
Matteo Ricci itu pernah menulis mengatakan bahwa konsep ini sangat ofensif untuk orang Confucius, begitu ya. Bagaimana orang yang seperti Yesus, orang yang bijak seperti itu, seorang guru seperti itu harus mati mengenaskan seperti ini. Nah, sehingga Matteo Ricci itu ketika dia mencoba menulis buku ini The Lord of Heaven itu, dia skipkan di sini. Dia skip itu bahwa dia di sini kalau kalian lihat itu his name was Jesus. He established his own teaching, 33 years in the West, sent it to heaven. Jadi dia tidak menceritakan tentang Yesus yang mati itu karena itu sangat sulit diterima bagi the Confucius mind, begitu ya. Itu bagi yang bisa membaca teks Mandarinnya bisa nanti dilihat ini. That's 580. Dia skip mengatakan Yesus dead and buried itu dia hilangkan, begitu. Nah, mengapa itu difficult to conceive seorang Yesus yang itu bisa meninggal seperti itu ya, atau meninggal, menderita, disalibkan dan mati sebagai seorang kriminal seperti itu. Tapi sebagai orang Katolik kita percaya bahwa kita bukan itu percaya bahwa Yesus itu yang mati itu sebagai Tuhan dalam keilahiannya yang mati, tetapi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Kita percaya Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi dia tidak mati dalam keilahiannya sebagai Tuhan, tapi dia mati sebagai manusia dalam kemanusiaannya. Itu yang kita percayai. Ya. Nah, ini penting bagi kita karena seperti kata Santo Agustinus, kelahiran dia tidak akan berarti apa-apa tanpa kematian dia. Seperti itu. Ini secara singkat saya sebutkan seperti ini, tapi saya pikir Bapak-bapak, ibu-ibu ini sebagai orang Katolik yang sudah cukup lama seperti sudah tidak kesulitan lagi untuk memahami ini sebetulnya tentang mengapa Yesus perlu disalibkan ya. Jadi saya tidak akan bahas secara detail seperti ini pada hari ini, tidak akan masuk pokok pembahasan kita. Nah, kalau ditanya lagi mengapa akhirnya Yesus itu menderita dan mati buat kita semua? Ya, kita tentu dia ingin kematiannya itu mengatasi segala kejahatan, all the evils yang muncul karena dosa-dosa manusia atau dosa-dosa yang ada di dunia ini. Dan kematian dia mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai seperti charity, tentunya kebaikan hati, cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kemudian obedience, ketaatan, dan juga keberanian memikul kayu salib, ketaatan pada Bapa di surga. Jadi itu makna Yesus yang mati dan menderita di kayu salib buat kita, yang saya yakin tidak sulit buat kalian dicerna lebih mendalam, gitu ya. Nah, berikutnya lagi dia turun ke tempat penantian, ya. Ini tidak saya bahas lagi karena WKICU sudah pernah membahas ini. Itu berapa bulan yang lalu saya membahas pada tanggal 3 April. Videonya bisa dilihat, ya. Jadi saya tidak akan ulang lagi di sini dan jangan juga bertanya ke saya karena akan mengulang-ulang lagi dan bukan bahasan hari ini. Jadi kalau tidak hadir waktu itu bulan April ya salah sendiri, tapi videonya masih ada ya. Waktu itu ada yang katanya mau minta-minta dibahas ini, ketika kita bahas banyak tidak datang juga ya. Ya bagaimana lagi ya. Tapi singkatnya Paus Benedictus ke-16 mengatakan bahwa dia turun ke tempat penantian itu di bukunya Spe Salvi, Safe in Hope. Yesus turun ke tempat penantian itu artinya dia turun untuk merengkuh atau mengambil semua penderitaan manusia, bukan dalam artian turun penantian atau turun ke neraka secara literally begitu. Tapi dia justru dalam kematian dia menderita seperti manusia seperti itu. Nah, Pope Benedict mengatakan bahwa jadi dengan turun ke tempat penantian, descending into hell ketika itu dia mengubah kegelapan menjadi terang segala macam seperti itu. Jadi di situ makna adalah dia turun ke tempat penantian ya tadi secara singkat. Mau detailnya
lihat video bulan April kemarin. Saya tidak akan bahas lagi di sini, tidak akan saya ulang-ulang lagi ya. Jadi Pope Benedict mengatakan, jadi dia dengan menderita sebagai manusia, dia juga akhirnya ketika itu menunjukkan dia bisa mengatasi segala kejahatan di dunia ini. Nah, ini yang akan kita bahas secara khusus pada hari ini. On the third day he rose again from the dead. Ya, pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Nah, gambar ini kalau kalian ke Vatican Museum, ini ada satu tapestry yang menunjukkan gambar ini. Ini fotonya saya ambil sendiri ini dengan kamera saya. Jadi ini foto yang bukan diambil dari yang lain-lain atau copy paste atau apa. Ini this the picture I took from Vatican Museums dengan di tapestry tentang menceritakan kebangkitan Yesus di sini ya. Baik, kita bahas sekarang kebangkitan Yesus itu apa maknanya bagi kita dan mengapa ini berbeda dengan zombie tadi dan mengapa Yesus bukan zombie akhirnya. Ya. Pertama kalau kita lihat di kitab suci ya, kalau kita lihat Yohanes 20 ayat 11-18 itu menceritakan Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus dan Yesus bertanya, mengapa kamu menangis terseduh-seduh? Dan kemudian dia terjadi dialog dan dia berbalik kepada Yesus dan mengatakan Rabuni, setelah dia tahu itu Yesus artinya guru ya. Kalau kalian lihat poin merah itu, Yesus berkata, do not hold on me, for I have not yet ascended into my Father. Jadi jangan sentuh aku, kata Yesus ketika itu ya, karena aku belum pergi ke tempat Bapakku, tapi pergilah ke saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi ke Bapakku dan juga Bapakmu, yang merupakan Tuhanmu dan Allahku. Ketika itu ya. Nah, mengapa Yesus mengatakan jangan menyentuh aku, do not touch me, do not hold me, gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu ya. Mengapa Yesus mengatakan jangan menyentuh aku ketika dia bangkit ketika itu? Jadi pertama, ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena itu adalah the church of the Gentile. Jadi the church of the Gentiles, jadi bukan orang Yahudi ketika itu. Jadi mereka belum berhubungan dengan Yesus secara iman begitu. Sampai pada akhirnya ada proses di mana mereka bisa bersatu. Nah, lalu yang kedua makna berikutnya itu adalah touch, menyentuh itu tadi, itu adalah the last stage of knowledge. Gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu, tapi kita belum tentu menyentuh dia secara langsung ketika itu ya. Jadi di sini pada intinya bahwa sampai akhirnya mereka penuh pengetahuan akan iman akan Yesus, barulah dia bisa menyentuh Yesus itu tadi. Nah, ini saya pikir ini that's the common knowledge begitu ya. Yang anak-anak muda yang masih pacaran juga tidak langsung pegang-pegangan tangan, misalnya begitu kan lah. Mulai pendekatan dulu paling kenal ya, tanya Edwin lah misalnya begitu, nanti kan pegangan tangan itu baru belakangan ketika itu. That same thing begini, logic of Christ begitu ya. Jadi intinya Yesus mengatakan dia want to lead Mary Magdalene itu to higher kind of faith. Jadi pada pemahaman yang lebih mendalam dulu tentang Yesus, baru kamu bisa menyentuh saya. The higher kind of faith. Jadi lebih pemahaman iman yang lebih mendalam akhirnya bisa berhubungan dengan Yesus dan menyentuh dia secara langsung. Nah, ini terlihat dalam episode Yesus dengan Thomas ketika itu ya, bahwa Yesus datang, baru kemudian ya Thomas tidak ada, 8 hari kemudian baru Yesus datang lagi ke Thomas ketika itu. Dia tidak ada dan dia memang dia tidak percaya sebelum dia menyentuh Yesus, kata dia ketika itu. Ini jadi sentuhan itu berhubungan lagi di sini. Di sini Thomas mengatakan, "Oh Tuhanku dan Allahku, my Lord, my God." Yesus berkata kepada dia, "Jadi apakah kamu baru percaya kalau kamu melihat?" Ketika itu, "Because you have seen me, Thomas, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe or have believed." Jadi di sini Yesus juga menekankan kepada Thomas, kamu butuh pemahaman lebih mendalam, pemahaman iman lebih mendalam
Jadi Thomas sendiri memberi pelajaran kepada kita. Dia butuh pernyataan iman lebih dalam, sungguhnya dia bisa menyentuh Yesus tadi. Nah, jadi perlu pahami di sini bahwa Yesus bangkit, dia tidak dalam bentuk yang sama atau pola hidupnya sama seperti dia sebelumnya. Jadi kalau dulu semasa masih hidup, dia bersama murid-muridnya terus bersama-sama. Tapi setelah dia bangkit, dia tidak terus-menerus bersama mereka. Jadi di sini hal sama, dia tidak ingin disentuh oleh Maria Magdalena, dia juga tidak ingin serta-merta disentuh oleh Thomas juga seperti itu. Sampai Thomas menunjukkan pemahaman iman yang lebih mendalam. Jadi di sini akhirnya kita melihat mengapa Yesus ada seakan-akan ada luka yang misalnya akhirnya disentuh oleh Thomas akhirnya. Dia bisa menghilangkan luka dalam tubuhnya tadi itu. Tapi Yesus membiarkan itu untuk menunjukkan kepada Thomas apa yang tidak dia percayai. Luka itu merupakan sign of dignity, not the defects. Bukan seperti zombie tadi yang bangkit, tapi seakan-akan bangkit, tapi tidak dalam rupa yang seperti dia hidup. Jadi seperti hantu atau yang ada mata yang tidak jelas segala macam seperti itu. Jadi Yesus tentu berbeda dengan zombie karena the scar of Jesus Christ is the sign of dignity, not the defects. Jadi kayak itu ya. Nah, tapi ada juga orang mengatakan teori korupsionis ketika itu kan. Jadi Jesus human body to cease to exist at the death and only begin to exist again at the resurrection. Jadi ini teori ini mengatakan tubuh Yesus itu sudah korup ketika dia mati, dan ketika dia bangkit ke tubuh yang sudah terkorupsi tadi. Jadi seakan-akan seperti zombie begitu kan. Ya tapi bukan itu yang kita percayai. The survivalist ketika itu. Jadi ini yang lebih kita lihat bahwa tubuh Yesus itu tetap ada meskipun dia meninggal. Jadi antara kematian dan kebangkitannya, memang jiwanya terpisah selama itu, dia kembali ke dalam tubuh yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih sempurna. Jadi sudah berbeda dengan Yesus yang dulu hidup bersama murid-muridnya. Jadi pertanyaan sekarang, mengapa Yesus bangkit dari kematian? Ya, seperti kita ketahui tadi, jadi itu berhubungan pertama dengan memberikan pengajaran iman pada kita. Supaya kita semua percaya akan itu. Jadi kebangkitan Yesus merupakan bagian dari pernyataan iman kita tadi. Yang Romo Hartono sudah menekankan berkali-kali ketika itu orang-orang gereja-gereja awal itu yang penting adalah percaya kepada Yesus yang bangkit tadi. Tapi Yesus bagaimana cara? Termasuk dengan seperti Thomas tadi yang memberikan pengajaran iman kepada kita bahwa kita percayakan Yesus yang bangkit. Kedua, to command divine justice ketika itu bahwa dengan penyaliban dia tidak bersalah, dia dihukum, seperti itu mati sebagai kriminal, tapi dia kembali, dia akan mengadili. Jadi seperti yang pernah saya sebutkan di IEB bulan November kemarin, banyak kejahatan di dunia ini yang go unpunished. Orang sering escape gitu ya, atau terhindar dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Tapi dia tidak akan bisa escape dari pertanggungjawaban di dunia setelah kematian, dan Yesus ini juga menunjukkan itu. Berikutnya itu memberikan harapan bagi kita semua bahwa ada kebangkitan ini. Harapan inilah merupakan harapan penting bagi kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik khususnya, bahwa kebangkitan Yesus memberikan harapan bahwa there's hope in the resurrection Jesus Christ, begitu kan? Setelah Perang Dunia Kedua itu Eropa hancur ya. Terus ada Chancellor of then West Germany, yaitu Konrad Adenauer, yang ketika dia ketemu Billy Graham, seorang evangelical preacher ya tentu ketika ini, dia berdiskusi ketika itu tentang situasi di Eropa yang hancur berantakan, atau Germany khususnya. Tapi dia mengatakan there's no hope outside the resurrection Jesus Christ ketika itu ya.
Adenauer, seorang Katolik, begitu ya, bahwa akhirnya kita melihat Germany tentu bisa bangkit dari the ruin of World War II setelah kehancuran setelah Perang Dunia Kedua, begitu ya. Sebagai contoh saja di sini. Kemudian berikutnya, Yesus bangkit juga set order in the lives of the faithful, gitu, bagi kita semua tentu. Satu persoalan yang paling penting atau paling sulit sebenarnya bagi kita itu adalah membuat order atau membuat aturan atau membuat tata urutan bagaimana hidup ini yang benar seperti itu. Karena chaos itu selalu ada. Kita selalu kesulitan itu. Menurut saya satu the biggest challenge in life is to set order in our lives ketika itu. Jadi waktu saya baru awal-awal setelah tabisan membantu BKICW itu ada RCIA, saya sempat datang berapa kali. Ketika itu saya tanya anak-anak yang ketika itu ikut RCIA, ketika itu untuk pertama penguatan ketika itu untuk for confirmation. Mengapa kalian mau dikonfirm seperti ini? Mereka memberikan jawaban yang menarik. Katanya to set our life in order, begitu ya. Mengapa perlu set our life in order? Karena hidup kita itu begitu chaotic sebetulnya. Kita begitu banyak godaan, banyak tantangan, banyak persoalan, sehingga kita tidak bisa memberikan aturan yang terbaik. Sehingga we cannot set our life in center in Christ, begitu. Nah, tapi kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada itu bahwa ini we need to set our life in order. Fokusnya adalah kepada Yesus yang sudah bangkit itu tadi. Terakhir tentu adalah untuk menyelesaikan karya keselamatan yang sudah mulai dari ketika itu Abraham, yajikan Yesus, yang puncaknya adalah dengan kematian dan kebangkitan Yesus tadi. Ya, ini jadi tadi sudah saya sebutkan ketika itu ya, divine justice, dikulangi lagi, who humble himself for the sake, ketika itu ya. Christ's death constitute his humbling himself to death or love obedience. Jadi tidak bisa kalian escape dari the justice, the God is justice ya. Jadi kita lihat subjektif tadi, subjective redemption itu kepada hope and our faith, itu kepada kita sendiri ya. Itu lebih subjektif ya. Subjective redemption itu memberikan harapan dan juga memberikan pengajaran iman. Ini sifatnya subjektif. Yang objektifnya tadi pada orang beriman, ya, sesuruhan tadi. Pengikut Yesus setelah dia meninggal itu tercerai-berai segala macam. Jadi perlu ada order. Juga sejarah keselamatan tadi sebenarnya ini objektif, bukan subjektif bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebangkitan Yesus ini ya. Mengapa ini penting itu tadi? Pertama, kita tahu bahwa generasi pertama pengikut Yesus itu mereka lah yang menyaksikan kebangkitan itu. Jadi mereka yang memberikan letakkan dasar ketika itu, yang memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Generasi berikutnya itu mendengar dari generasi pertama, generasi Petrus, Maria Magdalena segala macam, mereka mendengar, mereka tidak menyaksikan lagi ya. Pertanyaan bagaimana dengan kita ini semua? Kita hidup abad 21. Nah, poinnya adalah bahwa kabar kebangkitan Yesus itu terus diturunkan generasi-generasi berikutnya para pengikut Yesus. Generasi kedua tidak menyaksikan lagi dan mereka mendengar di generasi pertama. Generasi kedua memberikannya generasi berikutnya sampai akhirnya ke kita semua, orang-orang hidup abad 21 ini. Kita mendengar dan kita percaya. Jadi tugas kita itu adalah juga memberikan kepada yang lain tentang akan kabar gembira itu, tentang kebangkitan Yesus tadi. Jadi itu merupakan tugas kita semua. Kita bukan sekedar percaya, tapi juga karena kita percayalah, maka kita memberikan kabar tersebut tentang kebangkitan Yesus itu kepada orang-orang lain. Nah, inilah konteksnya tentang zombie tadi. Jadi kebangkitan Yesus itu berbeda dengan zombie ataupun Harry Potter tadi. Karena cost-nya, sumbernya beda. Dengan hidupnya
dia juga beda dengan kehidupan di mana mereka bangkit tadi. Jadi zombie itu bangkit dalam kondisi yang lebih buruk sebetulnya dibanding kehidupan manusia sebelumnya. Dia manusia yang mungkin cantik ataupun tampan, ketika dia mati jadi zombie itu, that's the degradation. That's different than Christ. Christ rose again ketika itu, bangkit, tapi dalam kejayaannya, dalam bentuk keagungan, kemuliaannya, dalam tubuh yang lebih sempurna. Tentu akhirnya bahwa dia berbeda dengan hasilnya. Yesus bangkit memberikan harapan, berikan pengajaran iman kepada kita, berikan keselamatan, juga kabar gembira yang kita teruskan ke orang-orang lainnya. Dan zombie itu berbeda karena dia bukan efek takut dan menularkan. Jadi kalau zombie itu menularkan virusnya dengan menggigit orang lain dan orang itu juga menggigit yang lain. Tapi kita memberikan efek penularan yang berbeda dengan kabar gembira kita berikan tadi. Itu memberikan harapan kepada orang-orang yang berikan kabar itu. Ya. Jadi intinya apa yang kita dapat di sini adalah pertama, kita berusaha untuk bangkit secara spiritual dalam kehidupan ini. Kita abad 21 ya. Hidup di Silicon Valley seperti ini atau dimanapun Bapak Ibu berada saat ini ya. Kita terus berusaha untuk bangkit secara spiritual dari kematian jiwa kita. Ya tentu karena kita dosa ya. Kita berbuat dosa segala macam seperti itu. Dan kita jangan menunggu. Nantilah begitu kan. Ya ada yang bilang ketika itu misalnya ya beragama atau dekat sama Tuhan nantilah sudah pensiun segala macam seperti itu ya. Jangan tunggu begitu ya. Try to do it now begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, we rise to new glorious life by avoiding whatever an occasion of sin. Ketika itu ya. Ya berusaha juga kita bahwa kita memang perlu ada rahmat Tuhan untuk mengatasi godaan tantangan, tapi juga kita perlu membentengi diri. Meskipun kita tahu bahwa sepandai-pandainya kita membentengi diri, tetap akan juga ditembus juga oleh godaan setan dan segala macam seperti itu. Tapi perlu juga kita berusaha seperti itu ya. Jadi kita belajar dari kebangkitan Yesus tadi. Jadi kita jangan menunggu, karena Yesus telah memberikan harapan kepada kita seperti itu. Jadi kita juga bisa bangkit. Berkali-kali kita gagal, mungkin terjadi dalam godaan, itu wajar, sangat manusiawi. Tapi kita juga berusaha untuk bisa fight back. Build our life ketika itu. Hidup chaos, tidak in order. Try to rebuild that order. Gitu ya. Jadi itu yang maknanya berikan kepada kita. Untuk make our own resurrection spiritually. Begitu. Jangan menunggu terlalu lama lagi. Dan kita bisa juga belajar dan berikan kabar gembira itu kepada yang lain-lain. Nah, terakhir perlu saya sentuh sedikit ini, tidak jadi bahasan kita pada malam hari ini, tapi perlu juga kita lihat ketika itu ada creed yang mengatakan setelah itu Yesus naik ke surga, duduk sekarang Allah Bapa yang Maha Kuasa, ketika itu ya, send to heaven, sit the right hand of the Father, God Almighty ya. Ini mengapa ini penting juga dalam creed dikatakan bahwa dia naik ke surga karena Yesus ya sebagai Tuhan dan sebagai second person Trinity ya tentu He's belong to the heaven ketika ya. Kedua karena ya tentu karena dia telah menguasai atau menaklukkan kematian, mengalahkan kejahatan sehingga dia naik juga ke sana. Dan berikutnya ya karena kerendahan hati dia selama di dunia ini sehingga akhirnya orang yang merendahkan diri akan dinaikkan. Itulah maka Yesus pun naik ke surga gitu ya. Maknanya bagi kita semua apa kenaikan Yesus ke surga itu? Dia adalah pemimpin kita. Orang sering lupa seakan-akan Yesus itu dia begini-begini saja. He's a good teacher segala macam. Tapi he's our leader begitu kan. Christ is the main leader. And dia he's our God and our leader ketika itu ya. Dan kedua, have confidence in him. He's in heaven. Preparing a place for us in heaven. Tempat bagi kita di surga. Dan
untuk to draw our hearts to Him. Kemudian mengajak kita untuk memberikan mana hati kita berada ketika itu. Apakah di dunia ini, apakah dalam zombie atau kepada Hollywood culture seperti itu, Silicon Valley culture, or we put our heart in heaven with Christ there. Nah, terakhir ini He will come again to judge living and the dead. Saya tidak akan bahas juga karena ini bulan November kemarin sudah saya bahas cukup detail dalam acara IEB edisi khusus tentang the four last things ketika itu. Tapi singkat saja, who will be judged, who will judge, and what will they be judged? Sebagai reminder saja bahwa itu Yesus yang akan memberikan jadi hakim ketika itu. Yang akan di judge siapa? Orang-orang jahat, the wicked, dan juga orang-orang baik, begitu ya. Orang baik juga ya belum tentu langsung that's if you really saying that is possible you go straight to heaven. Tapi kita semua pendosa begitu, meskipun mungkin kita bukan orang jahat begitu ya, tapi kita pendosa juga. Kita juga akan diadili. Dan tapi tentu kalau memang akhirnya kita sebagai orang kita akan diselamatkan dalam pengadilan itu. Terlepas dari kekurangan kita. Dan tentu apa yang dia dijudge itu adalah perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Bagaimana kita mempersiapkan untuk judgment itu? Berbuat baiklah ketika itu di dunia ini selama masih hidup, ketika itu do the good thing, good deeds begitu ya. Pergi ke confessions frequently, pengakuan dosa begitu, dan bertobat. Alms giving ketika itu memberi sumbangan ketika itu ya, beri sumbangan baik ke gereja ataupun orang yang butuh, dan juga do charitable work ketika itu ya, baik untuk sesama manusia atau saudara kita ataupun untuk gereja begitu ya. Jadi ini tentu bisa mempersiapkan kita ke surga ketika itu. Yang detailnya lagi sudah saya jelaskan pada YB bulan November kemarin. Tapi sekedar refreshment saja. Tapi bahasan kita hari ini tentang resurrection. Saya pikir cukup begitu saja dulu. Saya akan stop di sini dan saya akan kembalikan ke Edwin. Oke, thank you Romo untuk tadi bahannya dan penjelasannya. Perbedaan zombie sama ini ya, Jesus Christ ya. Oke, I think to introduce myself again, I think I missed in the beginning. Nama aku Edwin, I'll be the moderator for the next 6 series ya, dari seri 7 ke 12 untuk IEB this summer series. Oke, jadi sebelum kita berikut akan masuk ke Q&A session. Jadi kalau misalnya ada tadi yang pertanyaan tentang bahannya tadi, tapi sebelum itu aku mau sisipin iklan nih, pengumuman. Jadi Cynthia boleh di-sharing slide pertamanya tentang pengumuman, singkat saja. Jadi pengumuman pertama ini ada sumbangan kasih ya. Jadi ini kalau misalnya ingin memberikan sumbangan kasih, bisa itu ada 3 options. Jadi bisa dari cek atau elektronik juga. Nanti kalau misalnya kalian mau slide-nya atau infonya lagi, bisa pin ke aku or pin ke Mayo or salah satu pengurus BKC, dan I'm sure they can forward it to you all. Oke, next. Lalu ada acara latihan rohani ya hari Kamis depan. Itu Ignition ini ya, spiritual exercise ya. Jadi kalau yang mau join itu nanti setiap hari Kamis, dan Kamis depan tuh akan ada sesi berikutnya. Kalau nggak salah sesi ke-8 ya kalau nggak salah. Gitu. Dan juga minggu depannya lagi, next week-nya lagi, nanti akan ada sesi yang ke-8 di YB lagi. Same time, 5 p.m. So you will meet me and Romo Henry. Gitu. Oke, begitu aja pengumumannya. Kita masuk ke Q&A ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan, mungkin bisa itu di bawah itu ada tombol raise hand, bisa raise hand juga, ntar aku bakal coba masukin di queue. Bisa juga message di chat room juga, bisa ngomong juga kalau misalnya mau bertanya, atau juga bisa unmute yourself and then mungkin bisa
bilang, hey Romo saya mau tanya gitu. Nanti kalau itu bisa kita atur trafiknya. Ya. Oh BTW untuk kedepannya untuk minggu depan tuh yang Kamis itu yang Ignatian Spiritual Exercise itu sesi ke-7 ralat. Ya. Oke, ada yang mau mulai bertanya? Menarik nih. Kalau nggak ada, saya mau nanya nih. Romo. Saya juga ingin nanya. Oke, silakan Om. Romo, Susilo. Ya, silakan Pak Susilo. Itu kalau dari resurrection itu, saya mengambil hikmahnya atau maknanya itu bagi diri sendiri, itu bagaimana? Kita kan biasanya kan, kita dalam perjalanan hidup kita kan, hidup terus mati sebagai suatu hal yang linear. Tapi jarang dibicarakan yang in between. In between hidup dan mati kita itu, misalnya umur 70-80. Jadi hikmah daripada resurrection ini, bahwa kita pun bisa mati dan hidup kembali. Mati dan hidup kembali di dalam perjalanan kita. Mati dalam hal apa, hidup dalam hal apa, itu beda. Mungkin kita nggak seperti Yesus, tapi kalau yang hikmah yang saya bisa ambil, kita misalnya merasa bersalah, berdosa, terus itu adalah kematian bagi kita. Tapi pada saat kita bertobat, kita merefleksikan diri, kita seolah hidup kembali. Jadi sepanjang jalan hidup kita itu adalah mati dan hidup kembali. Mati dan hidup kembali. Sampai mati dan hidup yang terakhir. Gitu. Nah itu bisa nggak diambil sebagai mana ini, Romo? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan di situ bahwa apa yang bisa kita pelajari dari kebangkitan Yesus itu. Jadi di mana saya mengatakan di situ tadi slide itu kalau Pak Susilo dan yang lain ingat, lain-lain ingat bahwa di situ disebutkan bahwa saya sebutkan di situ bahwa kita bangkit secara spiritual gitu ya. Jadi bangkit dari kehidupan dosa karena jiwa kita terbelenggu oleh dosa, itu kita berusaha mengatasi itu. Ya itu satu contoh kebangkitan tadi itu ya, bahwa bukan hanya sekedar apa dosa yang kecil tapi misalnya to reform our lives seperti itu. Bagaimana ya membuat pola hidup yang lebih baik ketika itu ya. Dosa, orang sering mengatakan ya sudah bahwa oke, saya berbuat dosa, saya mengaku dosa, sudah selesai begitu ya. Tapi betul bahwa kita diampuni, tapi adalah how to rebuild our lives together begitu ya. Atau pola hidup yang lebih baik begitu. Jadi akhirnya itu juga satu kebangkitan ya. Tapi di samping itu juga banyak konteks yang lain tentu yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Mungkin not really konteks mortal sin begitu ya, tapi juga bagaimana misalnya orang yang depresi begitu ya, orang yang depresi atau mendapat banyak masalah dalam kehidupannya, dia juga bisa akhirnya bangkit dari persoalan yang dihadapi seperti itu. Atau itu kan dia juga, that's the new kind of resurrection. Jadi saya ingat ketika itu ada teman saya ketika itu dia melahirkan itu ya depresi karena postpartum depression, ketika itu suicidal thought segala macam, hidupnya juga kacau ya. Tapi akhirnya dia pelan-pelan ketika itu akhirnya bisa bring her life back again ketika itu, menyelesaikan PhD-nya ketika macam segala macam itu, dan juga jadi hidup yang lebih baik. Dan itu juga satu bentuk resurrection ya. Ya dia seorang Katolik juga kebetulan ketika itu ya. Tahu juga konteks lain, misalnya hubungan suami istri ketika itu ya. Orang sering merasa oke, relationship was over, is dead, kata dia begitu kan. Tapi sebetulnya kita juga melihat bagaimana meskipun hubungan suami istri yang sudah terpuruk atau sudah jelek sekali karena begitu parah hubungan, tapi juga there's also hope in resurrection begitu. Bagaimana hubungan tadi itu tetap bisa diperbaharui dan mereka bisa tetap melangkah gitu kan. Jadi ada yang mengatakan setelah 20 tahun menikah, the marriage is over, the marriage is death, kata dia begitu kan. Ya betul, the first 20 years of marriage is death begitu. Tapi kalau kalian mau berusaha to build a new life together begitu, there's always resurrection, there's hope there. Jadi resurrection juga dalam konteks itu misalnya gitu. Kehidupan perkawinannya memang sudah 20 tahun pertama sudahlah begitu ya. Tapi 20 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya kita rebuild a new marriage life together. There's no resurrection.
Itu tanggapan saya, Pak Susilo. Ya sama ini Romo, itu ada kaitannya dengan yang disebutkan kita harus dilahirkan kembali. Itu di Injil kan sering disebut, Yesus mengatakan bahwa kita harus lahir kembali, rebirth atau apa, something like that. Jadi itu mati hidup kembali. Tapi ada suatu hal yang one moment in time itu kita mengalami suatu transformasi, rebirth dalam arti yang sesungguhnya. Oke, ya, tanggapan dari Pak Susilo ya. 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 Ya, Oke. gimana Lin? Tadi ada yang sudah raise hand itu. Ya, Ijan. ya. Jadi berikutnya itu tadi Ivan, Ijan, silakan Ijan. Oh iya, sebentar. Enggak, saya tadi mau, karena si Om Susilo bawa tentang lahir kembali. That's John 3:16, right? That's basically Yohanes 3, right? Yeah. The context wasn't right though. He's not talking about. The word there doesn't mean lahir kembali, tapi it means like born from above, not that. That doesn't mean born again, but born from above, which is why si Nicodemus was confused. Gitu. Iya ya, itu ya memang konteks itu sebetulnya bukan that's the John 3 itu bukan dalam konteks of the resurrection yang kita bicarakan hari ini ketika itu ya. Bahwa Jesus Christ that's the Christ resurrection itu sebenarnya di John itu sudah John 20th and 21 ketika itu. That's the discussion of resurrection ketika itu. Tapi ya, saya cuma menanggapi sedikit bahwa the context of things that the meaning of resurrection in our daily life itu lebih kepada things that we rebuild our life in the spirit of hope of Christ resurrection. Tapi betul bahwa ini katakan Ijan itu bahwa konteks yang itu konteks dengan Christ and Nicodemus itu bukan dengan kebangkitan Yesus yang kita maknai pada hari ini. Itu ya perlu dibedakan. Oke. Ya, ada tanggapan lagi untuk yang discussion ini? Oke, kalau nggak ada, mungkin kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak, saya pengen nanya nih, Romo. Ya. Moderator boleh nanya kan? Boleh. Boleh lah. Oke. Aku mau nanya nih, Romo. Sebetulnya ada beberapa, cuma aku nanya ini aja deh. Jadi tentang kebangkitannya sendiri ya. Jadi banyak yang aku pernah baca kalau salah, even beberapa muridnya Yesus pas bangkit tuh they didn't recognize him right away gitu. Jadi pertanyaan aku, apakah benar apakah waktu itu kebangkitan Yesus tuh it's more about visionary instead of like physically gitu. Itu satu, dan kedua, kenapa Yesus kalau misalnya salah satu untuk resurrection-nya itu alasannya untuk membuat orang strengthen their faith gitu, kenapa nggak Yesus bangkit dan langsung ke depan banyak orang yang dulu datengin pas saat dia di crucified gitu. Kenapa lebih ke small group of people aja gitu. Ya itu dulu deh ya. Oke, tolong ulangi yang pertama tadi itu kamu mengatakan apa? Jadi kalau gampangnya misalnya apakah dia bangkit itu secara fisikal, jadi orangnya tong langsung kayak zombie gitu, kita bisa lihat orangnya jalan gitu-gitu. Or apakah orangnya itu bangkit secara, kalau sebetulnya tuh mungkin secara penglihatan, secara visionary gitu, Romo. Jadi mungkin secara mungkin arwah atau mungkin masuk ke badan orang lain gitu-gitu loh. Oke. Jadi pertanyaan pertama kamu adalah the form of the resurrection, gitu kan? Yes. Jadi ya seperti saya katakan tadi, pertama sumbernya kitab suci dulu ya. Kalau kita melihat di kitab suci, memang itu seakan-akan katanya itu, dan juga orang juga seakan-akan melihat hantu. Tapi kebangkitan Yesus itu bukan seperti itu. Dia bukan seperti hantu, meskipun itu ceritakan dia. Tapi lebih pada Yesus, that's the thing, he surpass a time and things that and the form ketika itu. Jadi sehingga akhirnya dia bisa melampaui waktu segala macam seperti itu. Sehingga akhirnya maka tiba-tiba dia muncul juga, tapi bukan dalam konteks seperti hantu. Tapi ketika dia muncul tentu dalam bentuk tubuh yang sama seperti
tubuh the real physical body begitu ya, the real physical body ketika dia misalnya ketika itu datang ke murid-muridnya bersama termasuk Thomas segala macam, ataupun juga dalam konteks dia muncul yang lain-lain. Nah, pertanyaan kamu itu lebih kepada mengapa kata dia orang pada momen-momen tertentu orang tidak bisa melihat dia ketika itu kan tidak bisa melihat dia itu atau lebih tidak mengenali dia. Mereka melihat orang itu dalam bentuk fisik seperti itu, physical body. Cuma mereka tidak mengenali dia, begitu kan? Tidak mengenali itu. Kalau kita lihat pahami secara teologis, itu kejadian di Bible ada dua. Pertama di Emmaus ketika itu baru sampai ketika dia memecahkan roti, para muridnya bisa mengenali dia. Lalu kedua itu ketika dia di Danau Tiberias. Danau Tiberias ketika itu dia memerintahkan murid-muridnya untuk membuang jala itu. Baru ketika itu Petrus dan teman-teman mengenali dia, itu bahwa orang yang di seberang sana itu adalah Yesus. Gitu ya. Tapi itu dia bentuk physical body, bukan bentuk hantu kamu bilang itu. Cuma mereka tidak mengenali dia. Pertanyaannya gitulah adalah mengapa ketika itu mereka tidak bisa mengenali dia kan? Di sini kalau kita pahami di situ adalah bagaimana itu increase of faith tadi. Kita akhirnya sering tidak mengenali orang yang ada di depan kita atau who is he or she begitu karena mungkin orang itu sudah berubah dalam artian begini. Secara dandanan atau gimana? Bukan. Contohnya begini, yang gampang saja ya. Edwin mungkin saya temui pada tahun 2007 itu tentu sudah berbeda dengan Edwin yang saya temui tahun 2017 ketika itu. Begitu dan ya, karena saya hanya mengenal kamu sebagai seorang Edwin 2007, sehingga saya tidak bisa mengenali lagi kamu orang yang berubah seperti itu, misalnya seperti itu. Atau sama juga, kalau orang yang hanya mengenal saya dulu sebagai ketika saya masih mungkin mahasiswa yang ketika itu yang kumel dan kucel segala macam atau apa orang sebagai anak kampung segala macam seperti itu, mereka tidak bisa mengenali saya lagi sebagai seorang Romo seperti ini. Meskipun saya orang yang sama begitu ya, karena pemahaman mereka sudah berbeda. Jadi sama juga Yesus sudah berubah dan sudah sehingga dia tidak bisa tapi akhirnya sampai pada momen itu ketika dia memecahkan roti atau dia memberikan instruksi yang sama, orang baru dia kenal lagi. Jadi bukan karena karena ada peningkatan kualitatif tadi di mana Yesus sudah bangkit tadi. Sama seperti misalnya bahwa ya, kamu mungkin sudah bukan lagi seperti anak SMA yang saya temui 20 tahun yang lalu seperti itu, sehingga akhirnya saya tidak mengenal. Sama juga orang-orang di kampung saya tidak mengenali lagi saya sekarang karena saya sudah orang yang berubah dan mereka tetap tidak percaya seperti itu. Itu yang pertama ya. Oke. Ya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan kamu adalah mengapa kita tidak mengapa Yesus tidak menunjukkan diri kepada orang-orang yang menyalibkan dia atau orang-orang yang banyak orang lah. Banyak orang dan mengapa dia hanya menunjukkan diri kepada segelintir orang seperti itu pertanyaan kamu tadi kan? Ya. Oke. Seperti saya katakan tadi bahwa kebangkitan Yesus itu harus kita maknai dalam konteks apostolik tadi. Jadi Yesus itu setelah dia meninggal, dia bangkit, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali terus bersama murid-muridnya, ya kan? Maka dia tidak muncul lagi dalam bentuk yang sebelum itu. Hubungannya berbeda. Kalau sebelum itu kan dia keliling kemana-mana, ketemu banyak orang, mengajar ya. Tapi ini sudah berubah. Dia sudah bangkit, maka hubungannya dengan murid-muridnya berubah. Maka dia mengatakan tugas kalian adalah memberikan kabar kebangkitan saya ini. Maka dia hanya muncul kepada mereka. Tentu orang bertanya, mengapa dia tidak misalnya pakai itu apa yang orang sering sewa pesawat ada banner di atas itu, this is kalau nggak melayang aja gitu. Atau muncul awan itu ya, ini saya, dia tetap acara itu. Maka dia ingin membangun struktur juga ya. Jadi that's beginning of his church ketika itu ya, bahwa Yesus yang ketika itu bangkit, dia juga ingin membuat gerejanya mulai dibangun. Dia mempersiapkan itu melalui murid-muridnya gitu. Maka murid-muridnya itulah yang memberikan
kabar gembira tadi kepada orang-orang itu, maka dia hanya datang kepada mereka, yaitu murid-muridnya yang dia cintai itu tadi. Sehingga mereka yang berikan kabar itu, sehingga sengaja dia memang tidak sengaja kepada orang-orang banyak seperti itu. Ya, kalau kamu tanya apakah misalnya strategi ini, apakah strategi yang baik atau tidak, ya kamu segera dalam kalkulasi manusia ya mungkin bukan strategi yang marketing yang bagus, kamu bilang begitu ya. But I think that God's mind is not operate that way ketika itu ya. Gitu. Oke, Romo. Thank you, Romo. Itu tadi Ijan, he raised his hand again. Mungkin mau ada respon? Yeah, I'm actually going to respond to both point kamu, Edwin. On your first one, kan kau bilang, how do we know that Jesus shows up in a bodily form instead of a spiritual form, kan? I think mungkin bodily form, tapi betul. Arwahnya doang gitu. Oh, well, yeah, there's actually tapi yang pasti it's not simply just vision, because I think there's overwhelming evidence historically that Jesus did show up in bodily. I think to answer both your points, you can read 1 Corinthians 15 verse 3 to 7, I think. Yeah, 1 Korintus 15 3-7, because that actually is a very early creed that a lot of historians just date it like very close to the resurrection event itself because of the formulation and all that. Jadi you see that there's actually he shows up to this. Those are the list of people that he showed himself up to, and you see there's a list of there's one where he appeared to 500 people, right? And the fact that 500 people can see the same thing. I don't know if anyone here is a psych major, but I think people has done a lot of studies on like group hallucination, and they show that it's impossible that so many people hallucinate the same thing at the same time. So it's likely that they did see a physical body, right? And then I think that there are some other circumstantial evidence that Jesus was raised physically. And then the second one about showing to very few people. I mean, there's a vision to 500 people first of all. Itu yang di 1 Corinthians 15, right? And then the other one is that one second. The other one is that it's not just the disciples that he shows up himself up to, but also to James and Paul, who are two skeptics. Basically, these are two people who really doesn't have any reason to believe that Jesus rise from the dead, gitu loh. Because Paul was persecuting the Christians, right? First of all, like why would he suddenly say, "Oh, suddenly he say, "Oh, I saw Jesus," gitu. It's very unlikely that he make it up. Same thing with James, because even I think in John, one part of John, when he says even his brothers don't believe, even saudara-saudaranya doesn't believe in him, gitu. Jadi basically James wasn't a believer of Jesus before the resurrection. Like there's no reason why he would suddenly make a U-turn and suddenly say, "Oh, I saw Jesus," showing up. Bentar ya, aduh ini ada Agnes. Yeah. Anyway, so itu. So those are my two cents. Yeah. Okay, thank you, Jan, for sharing. Yeah. What do you think, Romo? Oh, Romo masih di mute. Sorry. Okay. First is about things that Paul. Yeah. Jesus did appear to Paul ketika itu in the things that begini. The Jesus appearance to Paul itu agak berbeda konteksnya dalam artian the appearance to disciples. The first bench of disciples, ya, karena the 11 ketika sebenarnya depends how you count. If you count Mary Magdalene, you can, she's one of the 12, tapi she's not part of the original band of the disciples karena ketika itu Judas already out, ya, dan Matthias belum bergabung, sebenarnya the 11 sebenarnya awalnya. The appearance to Paul is happen later on ketika itu, ya, kalau kita melihat kronologisnya bahwa that's I think after the death of Stephen, dan kemudian baru with Paul, bahwa in the account of the reason Christ menunjukkan diri ke Paulus ketika itu yang berbeda karena
account-nya Paulus sendiri sebenarnya dia tidak jelas juga ketika itu bagaimana penampakan yang dia lihat tentang Yesus itu ketika itu ya, bahwa his experience, bahwa ada the depiction ketika itu, that's from the art, that's one thing, bahwa the depiction of things that Jesus Paul fell from the horse. Tapi kalau kita lihat di Bible sendiri sebenarnya tidak ada penjelasan tentang itu bahwa he really fell, means that from the horse ketika itu. Tapi but he did experience ketika itu encounter things that with Christ ketika itu ya. Yang ketika itu juga sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Paulus ketika itu. Tapi kalau kita lihat di Bible sendiri ketika itu pengalaman Paulus mengatakan bahwa that's the things that he already hear the voice ketika itu ya. So I think that little difference than I think that the first band of disciple who experienced that. But betul bahwa pengalaman Paulus pengalaman mistis, bahwa itu tidak bisa didiskon juga waktu dikatakan itu lebih rendah. Oh tidak, bahwa Paulus sendiri itu memang menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit itu hadir ke dia, begitu ya. Sama juga begini, misalnya pengalaman mistis Santo Ignatius ketika itu dari Loyola, ketika dia di Kapel La Storta, dia juga melihat ketika itu Yesus yang bangkit itu bertemu dengan dia. Tapi juga ketika itu susah dijelaskan bahwa that's really means that Christ in physical body ketika itu. Tapi pengalaman mistis seperti dia lebih melihat ketika itu Yesus yang bangkit tadi, sehingga akhirnya dalam ilustrasinya juga terjadi perdebatan apakah diilustrasikan Yesus yang bangkit itu dalam bentuk apa ketika tubuh physical body seperti itu, atau lebih kepada that's the things that the light tadi seperti itu ya. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa I think begini, harus kita katakan bahwa yang penting itu adalah bahwa Christ, I think that bangkit itu in I think that physical body ketika itu ya. Tapi juga bahwa ada yang orang have experienced the risen Christ, I think that things in different ways, not simply I think that simply look at Christ in his physical body ketika itu, bahwa resurrected Christ can come to us in the better way and perfect way. I think that in the dan juga bisa berkomunikasi ke kita semua akhirnya, masing-masing orang, pengalaman kita masing-masing tentunya pasti punya pengalaman mistis seperti itu. Oke. Ya, jadi thank you Romo, Ijan. Ini Ijan raise hand lagi. Ijan mau respon ini? Sorry. That's what I mean. I basically want to say that maksudnya the story about Paul's punya conversion, it's just saying that Paul does not have a personal vision. Itu bukan personal vision, because if you see Acts 9 verse 7, it's basically other people traveling with Paul also experience something. So that's unlikely it's a personal experience. It's actually something. There's something there. It's not just Paulus punya personal vision. It's other people also experiencing something similar, like other people around him. Because when Romo brought up the experience of Saint Ignatius, for example, kan itu experience-nya Ignatius doang gitu. No other people around him experience, like some part of some sense of that event gitu. Sedangkan in Paul's story, according to Acts 9, he, like, other people around him also experience that gitu. Jadi that's why I tend to believe that in this case it's not a personal vision only, but it's an actual physical event, or in what form Jesus is showing himself, itu kita nggak tahu. It's unclear, but it's not a personal vision. That's what I'm trying to say. Okay, yeah, that's it. Well, I can disagree with you here, because I think that I think there's one interpretation of Acts 9, but if you look at things that different things that Paul accounts in his letter, things that show there's more his things that the way he described it, things that more personal to him, and I think that and also that Ignatius at the time, I think he traveled with his companions. Then the fact in the La Storta Chapel, I think that, but I think we can keep it. I think that at the other day the discussion here, I think that so.
Yeah, okay. Yeah, I think it's very interesting actually ya. Tapi thank you. I think it does answer my questions ya. But one kayak ya apakah visionary or physically, and then second apakah Yesus kenapa kok cuma segelintir orang, tapi turns out he showed it to some other people, even like 500 people. Okay. Yeah, I guess to give a chance to like other audience, kalau ada yang mau nanya tentang ini topik hari ini, silakan bisa di chat atau bisa raise their hand. Oke, Arsian Wirawan, ya silakan. Ya, selamat malam Romo. Ya, selamat malam, Pak. Ada yang katakan bahwa kita percuma saja jadi seorang Katolik dalam hal ini kalau Yesus enggak bangkit dari kematian. Apakah bisa diartikan bahwa tanpa kebangkitan dari kematian, kita tidak punya harapan untuk sesuatu yang setelah kita mati mau kemana begitu. Tapi bagi seorang yang misalnya ateis, khususnya orang agnostik, sebodoh ada Tuhan apa enggak, ada kebangkitan ada enggak. Yang penting saya berbuat baik. Nah, masuk kemana itu adalah urusan nanti begitu. Jadi intinya bagaimana, apakah benar bahwa stress out-nya bahwa tanpa kebangkitan percuma saya menjadi seorang Katolik. Sekian, Romo. Ya, terima kasih. Oh, ini mungkin ada echo ini. Edwin. Itu bisa di atas gimana itu? Itu ada perlu di mute itu. Baik. Begini, pertanyaan Pak Arsian itu tadi kan adalah bahwa kalau tanpa kebangkitan bagaimana akhirnya kita iman kita sebagai orang Katolik seperti ini, dan juga misalnya bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan orang ateis ataupun agnostik ataupun orang yang tanpa agama lah begitu, yang mengatakan ya sudah saya berbuat baik saja, karena itu tidak perlu ada kebangkitan Yesus segala macam seperti itu. Jadi begini, orang memang sering mengatakan bahwa dia tidak perlu berbuat saya cukup berbuat baik saja seperti ini, ya sudah semuanya oke saja, saya tidak perlu agama. Ada banyak orang yang mengatakan seperti itu misalnya. Jadi perlu dipahami bahwa berbuat baik saja itu tidak cukup. Karena pertama kita harus melihat definisi yang baik itu apa sebetulnya. Karena orang yang sering merasa dia sudah berbuat baik sebetulnya ya pertama definisi baik jadi itu tidak jelas, itu berkaitan sangat subjektif kadang-kadang begitu ya. Atau dia merasa sudah memberi sumbangan segala macam seperti itu atau menolong orang yang dia sudah cukup. Bahwa itu kehidupan ini cukup kompleks gitu. Kita bukan hanya sekedar berbuat baik saja yang bisa menyelamatkan kita, karena hubungan kita misalnya dengan sesama, hubungan kita dengan itu mungkin tolong ada lagi tolong Citi, oke ya. Ya kayaknya dari ini Arsian tadi ke unmute lagi ya. Jadi tadi barusan di-mute sama Citi ya. Ya silakan Romo lanjut lagi. Ya. Jadi berbuat baik saja itu terkadang banyak hal yang tidak cukup, karena kehidupan manusia cukup kompleks. Bukan hanya sekedar menyumbang atau almsgiving seperti itu, atau sekedar menolong orang begitu, tapi ada hubungan relasional begitu dengan orang tua, dengan sesama, dengan teman-teman kerja segala macam. Ya juga cukup kompleks seperti itu akhirnya. Jadi ketika orang meninggal seperti itu akhirnya banyak hal-hal yang juga mungkin tidak dia selesaikan di dunia ini, sehingga untuk itulah kita membutuhkan that's I think that the Redeemer, yaitu Yesus yang sudah bangkit tadi, bahwa seperti saya katakan tadi, kebangkitan Yesus itu akhirnya memberikan makna di mana dia bisa ketika itu memberikan pengajaran iman kepada kita bisa mengatasi segala kekurangan kita segala macam seperti itu juga dia bisa memberikan keadilan itu tadi, yang itu tidak bisa kita
lakukan sendiri. Bahwa orang seakan-akan berbuat baik tadi, dia mengatakan begitu, dia seakan-akan dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Gitu. Bahwa seakan-akan dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahwa kita tahu bahwa kita memang berusaha di dunia ini, tetapi pada akhirnya bahwa banyak keterbatasan yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik tadi. Untuk itulah maka kita butuh akhirnya Yesus yang sudah bangkit tadi, sehingga there's no guarantee even bahwa orang yang sudah berbuat baik banyak itu juga akan, termasuk orang Katolik juga akan masuk surga atau apa segala seperti itu, karena that's life is so complex dan butuh banyak segala macam pertobatan dan juga bantuan rahmat Tuhan segala macam. Itu singkatnya begitu, Pak. Oke, terima kasih Romo. Ya. Oke, thank you Pak Arsian. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya Cimarta silakan. Ramo, cuman mau menyambung, ada hubungannya dengan Om Arsian tadi nanya ya. Ya silakan Marta. Kan sekarang tuh banyak nih korban-korban COVID ya, Romo. Saya tidak mau mempertanyakan ini seperti kayak orang yang tidak percaya gitu, Romo. Tapi maksudnya gini, kayaknya kan kalau misalnya kita mengimani mengenai Yesus, kebangkitan dan sebagainya, itu untuk membawa kita, menjadikan kita hidup lebih baik sebagai orang Katolik dan sebagai orang beriman, ya kan, untuk melakukan hal-hal yang baik, mengikuti ajaran Tuhan. Tapi sesudah kematian itu memang nggak ada yang tahu kan. Kayak sekarang misalnya korban-korban COVID banyak, suster-suster, pastor-pastor, para dokter, ini maksudnya suster biara dan juga para suster nurse gitu. Terus dan juga orang biasa. Kadang kita juga mikir, kadang saya mikir bagaimana Tuhan menyeleksi dan memanggil orang-orang bagaimana gitu kan. Kita nggak tahu juga. Nah terus kadang suka berpikir apa yang terjadi di alam sana, ya kan? Yang kita tahu cuman orang-orang yang ditinggal di sini tetap sama aja sedih ya gimana gitu. Tapi nggak pernah saya mendengar ada orang yang bilang, oh si ini datang gitu misalnya dalam dalam gimana kehidupan atau segala macam. Jadi pertanyaannya sebenarnya seperti Om Arsian bilang, mungkin kayak orang-orang yang become agnostic gitu ya. Dia bukannya ateis yang sama sekali nggak percaya, tapi mereka mikir ya kayak gitu. Well, pokoknya yang penting kita tuh selama hidup kita harus menjadi orang yang baik, bukan yang jahat, bukan yang gimana. Terus ya sesudah meninggal, who knows where we go. Ya, jadi maksud saya gini, kita belum pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita percaya akan kehidupan kekal, kita percaya akan kebangkitan jiwa gitu kan. Jadi sesudah mati itu nanti kita masuk ke alam lain, ke kehidupan lain yang baru mulai, yang kehidupan kekal, eternal life. Tapi memang kalau dilihat dari secara logis gitu, secara logis kita yang hidup di dunia ini, ya memang yang orang-orang agnostik itu mikir, atau orang ya agama lain pun yang mikir, ya pokoknya yang penting hidup baik aja, ya kan, supaya kehidupan yang sekarang ini lebih damai gitu loh sebenarnya intinya. Tapi kehidupan yang nantinya kan kita juga semuanya kan nggak tahu gitu, Romo. Oke. Jadi gini, thank you Marta pertanyaannya. Saya kedengarannya jadi kayak orang yang nggak percaya. Pertanyaannya maksudnya sorry. Iya. Saya coba jelaskan, saya tanggapi ini ya. Jadi bahwa pertama itu kita bisa percaya ini karena kita punya pengalaman pribadi akan kebangkitan Yesus tadi.
bukan pengalaman pribadi, saya katakan seperti pengalaman Santo Paulus tadi ya. Sedikit klarifikasi tadi itu mengapa saya I disagree with Ijan terhadap penafsiran itu, karena di kitab suci itu memang Paulus bersama orang-orang lain ketika itu, tetapi orang-orang lain kalau kita lihat itu di Acts 9 ketika itu, bahwa orang-orang lain itu they heard the sound but they did not see anybody ketika itu. Jadi ya mereka tidak sama pengalamannya dengan pengalaman Paulus ketika itu. Tapi sudahlah, nanti that's I think separate discussion tentang penafsiran kitab suci segala macam seperti itu. Tapi begini, makanya personal experience that's important menurut saya. Jadi kita bisa mengalami kebangkitan itu tidak persis seperti Paulus itu, karena dia pengalaman khusus seperti itu ya. Tapi each of us itu bisa punya pengalaman kebangkitan Yesus sendiri. Jadi misalnya orang seperti saya sendiri, saya merasa saya punya pengalaman pribadi seperti itu. Meskipun saya bukan seperti Paulus, bahwa saya bisa menjadi seperti ini sampai hari ini itu karena juga that's the miracle of the resurrection of Jesus Christ. Kalau orang yang mengapa tidak percaya orang seperti saya bisa menjadi Romo seperti ini, saya pikir ya memang masuk akal, karena ya kalau melihat saya 20-30 tahun yang lalu, ya orang tidak pernah membayangkan orang seperti saya ini bisa menjadi seorang Romo. Ya, I did many immoral things, many stupid things in the past when I was young, begitu ya. Itu bagi saya pengalaman mengapa saya bisa mengubah hidup saya menjadi seorang Romo, itu that's part of the resurrection. Pertobatan atau segala saya alami itu begitu, that's the resurrection Jesus Christ. Atau pengalaman kamu sendiri Martha yang sudah sering kamu ceritakan di komunitas ini, bagaimana misalnya pengalaman pribadi kamu, misalnya the transitions, the death of your husband, and then I think you have rebuilt your life, there also the resurrections. Jadi ini adalah pengalaman pribadi tadi itu, pengalaman pribadi yang bisa kita katakan sebagai intuitive second person knowledge lah gitu ya. We can call this like this, artinya. Jadi kita pengalaman mystery of Christ resurrected itu from that's our personal experience, intuitive second person knowledge. Gitu ya. Yang kedua itu kalau kita lihat itu lebih speculative knowledge. Speculative knowledge itu ya pemahaman teologis tadi segala macam itu lebih spekulatif memang sifatnya. Tapi dengan ilmu teologi, filsafat segala macam, gereja kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pemahaman yang lebih spekulatif tadi sifatnya untuk melihat kehidupan setelah mati. Betul bahwa tidak ada orang yang misalnya yang kembali dari itu ya kemudian memberitahu kepada kita secara langsung, oh begini loh, meskipun there's certain testimony, okay, we can say that maybe that's, but in general begitu, in general secara umum itu ya bukan itu maksudnya ke sana, sehingga akhirnya lebih pada ajaran gereja itu lebih pada speculative knowledge yang bersifat teologi, filsafat itu semua akhirnya yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan setelah mati. Tapi itu kita percaya akan ada kehidupan setelah mati tadi, bahwa kehidupan abadi itu kita percaya semua, itu bagian dari iman kita. Dalam konteks ini tentunya kita bisa melihat akhirnya bagaimana hubungannya tadi itu dengan kayak kamu katakan, ya memang siapa yang akan dipilih Tuhan meninggal apa ini semua kita tidak tahu. That's beyond our power dan beyond our control ketika itu ya. Kita tidak tahu usia kita berapa atau kita yang mungkin akan meninggal atau gimana. Itu that's really beyond nothing that our power. Gitu semuanya that's very quick seperti kasus COVID ini segala macam begitu ya. Dan dalam konteks itu lagi kemudian tadi kembali ke pertanyaan Pak Arsyan tadi yang juga kamu angkat di situ. Jadi karena itu semua orang banyak mengatakan so that's because nobody knows begitu kan. Tapi begini, kita percaya bahwa there's something unknown yang kamu juga sebut tadi itu. That's the unknown, itulah yang kita sebut tadi, that's the eternal life. Ya, ketika itu kehidupan abadi, that's the unknown tadi. Justru itu kalau bagi mereka the unknown tadi sesuatu yang misterius,
kita tidak tahu tadi membuat mereka memutuskan, oke, kita tidak usah percaya apapun karena kita tidak tahu begitu. Akhirnya cukup berbuat. Tapi saya katakan that's not enough because human life is more complex than sekedar berbuat baik begitu. Karena that's human relationship segala macam, that's our soul, jiwa kita itu begitu kompleks begitu, sehingga tidak akan di-cure hanya dengan merasa saya berbuat baik atau menolong si A atau si B. Mengapa akhirnya kita perlu mendoakan orang mati itu setelah orang meninggal di ajaran kita? Karena kita tahu bahwa our human soul itu that's very things that there's many burden, there's many wound, or there's many things. That's why they need help ketika in the afterlife ketika itu. Maka itu kita melihat the unknown tadi sebagai eternal life yang akhirnya kita lihat ke sana dan akhirnya itu yang kita percayai kehidupan bersama Yesus tadi. Itu membedakan kita dengan mereka. Oke, thank you Romo. Cimarta gimana? Ya, makasih Romo. Cuman mau nambahin lagi, maksudnya mungkinkah ajaran-ajaran agama apapun, ya, memang kalau kematian Yesus dan resurrection Yesus itu jelas untuk kita, ya kan, untuk datang kembali untuk menebus dosa apa segala macam. Tapi apakah mungkin bahwa semua ajaran itu sebenarnya untuk ya kita seolah-olah ya kayak anak kecil gitu ditakutin sama orang tua gitu ya. Kamu nggak boleh kesini nanti begini gitu kan. Jadi sebenarnya itu diajarkan supaya kita hidup selama dalam kehidupan yang sekarang ini berbuat baik gitu loh. Jangan menyakiti orang, jangan apa segala macam. Cuman karena kita dibilangin karena tujuannya pada akhirnya nanti sesudah kamu meninggal ada kehidupan. Jadi kalau kamu berbuat baik nanti pahalanya di surga misalnya. Kalau misalnya kamu berbuat jahat nanti kamu masuknya ke neraka. Tapi sebenarnya itu kan jadi kalau menurut saya kemungkinan itu ya cuma gimana ya, kita tuh ya bukannya ditakut-takutin tapi supaya selalu berbuat baik untuk kesejahteraan, untuk keperdamaian, untuk ya segalanya yang selama di dunia ini gitu loh Romo. Soalnya kan nggak pernah ya kayak Romo bilang nggak pernah ada yang sudah meninggal datang lagi bilangin oh ya di sini begini. Maksudnya testimoni yang sudah nggak ada gitu kan. Kesatu. Kedua, saya percaya kalau arwah itu seperti kayak di Chinese kita bilang kan 40 hari atau ya di Katolik juga arwah itu memang ada masih bersama kita selama sampai 40 hari at least saya tuh merasakan dan that's my that's my experience. Jadi waktu mami, waktu my husband gitu ada gitu datang dalam mimpi. Jadi kalau waktu yang my husband datang dalam waktu mimpi semalam sebelum dia dibakar. So as if like he let me know that it's okay, I'm good. Kayak yang dia show me his new place. Jadi ya kalau itu memang saya percaya. Cuman ya itu dia Romo. Tapi terima kasih atas penjelasannya. Saya cuman ada ya pertanyaan kayak gitu aja. Cuman afterlife-nya itu loh sampai sekarang ini kan sebenarnya still a mystery gitu. We don't know. Ada orang yang percaya reincarnation kalau orang-orang kayaknya orang-orang Buddha gitu ya, orang-orang Chinese gitu kan reincarnation apa orang India segala reincarnation. Tapi juga nggak tahu kan sama juga. Jadi mereka ajarannya mesti hidup yang baik. Kalau enggak nanti kehidupan kamu jadi binatang, misalnya jadi ini, jadi itu. Tapi kalau kamu hidup baik, nanti kamu lahir kembali jadi something yang lebih, it's better. Jadi maksudnya gitu. Kalau menurut saya gitu ya, Romo. Iya, thank you Marta. Tentu ada berapa agama-agama yang besar ketika itu memang percaya akan kehidupan setelah mati, tapi the belief system itu berbeda dengan Katolik tentu ya, karena misalnya the Islam the place of the delight
begitu, itu konsep mereka itu tetap agak berbeda, atau nirwana begitu, itu berbeda juga tentang pemahaman kita, that's the eternal life ketika itu. Ya kalau Thomas Aquinas mengatakan beatific vision begitu ya, mengatakan sebetulnya itu, ya dia mengatakan seperti itu. Atau juga kemudian kita tidak percaya pada karma ketika itu, kita percaya kepada we believe in grace, itu rahmat Tuhan akhirnya. Jadi kita tidak percaya kepada karma seperti itu. Atau juga kita tidak percaya konsep nirwana misalnya, seperti itu juga dia tentu berbeda dengan pemahaman kita. Jadi pertanyaan kamu ketika itu adalah apakah ditakut-takuti, sekedar ditakut-takuti ketika itu ya. Begini, bahwa yang membedakan lagi dengan agama ya Katolik khususnya begini dengan agama lain adalah kita bukan sekedar menakut-takuti, bahwa konsep yang salah kalau dikatakan bahwa agama kita juga sekedar menakut-takuti, justru karena God lay the rules begitu, but in the end itu that's our free will ketika itu kan, mengatakan bahwa itu terpulang pada kita masing-masing. Bahkan realitanya bahwa 2000 tahun Yesus sudah setelah kedatangan Yesus di dunia ini masih banyak juga orang yang tidak mengikuti dia, itu dalam artian those people not afraid, basically that the things that many people not afraid with the eternal means that damnation sebetulnya. Jadi logikanya kurang pas kalau dikatakan justru menakut-nakuti, karena ternyata tidak bekerja logika itu ya. Justru Yesus itu datang karena dia tidak ingin memaksakan, dia give us free will ketika itu. Incarnation itu that's part of it is free will, ketika itu dia memberikan kebebasan kepada kita milih akhirnya. Memang dia lay down the rules, tapi faktanya bahkan orang yang mengaku dirinya Katolik sendiri ketika itu tidak takut sama sekali akan api neraka atau hukuman abadi seperti itu. That's the reality. Jadi tidak logika punishment ini tidak jalan karena banyak orang tidak takut. Tapi justru Yesus memberikan itu kepada kita supaya kita memilih sendiri akhirnya. Ya terserah kamu kalau kamu tidak percaya seperti itu. Nah, tapi kalau itu apakah but we as Catholic believe, the hell is real. Seperti saya katakan ketika itu bahwa hell can be a good news also. Hell can be a good news dalam artian bukan sekedar menakut-nakuti, tapi juga mengingatkan kepada orang-orang yang akhirnya tidak ingin memilih jalan sendiri, bahwa there is always forgiveness, there is always a chance of redemption, there's always a return home ketika itu. Jadi kamu tidak bisa memilih jalan ke sana sebetulnya. Oke, ya thank you Romo, thank you Cimarta. Mungkin ini kan waktunya udah udah bit overtime. Mungkin kita bisa save dulu, mungkin nanti bisa lanjut di private message about this discussion. Kita mau kasih mungkin satu lagi pertanyaan kesempatan itu ya, pertanyaan terakhir kalau ada yang punya. Romo, Susilo lagi. Jangan bosan ya Romo. Ya, gimana Pak Susilo? Ya gini, saya mau menanggapi pertanyaan Edwin sama Ijan. Kita lihat gini, pada waktu ada di loteng itu, Yesus itu masuk tak dengan pintu yang tertutup, tapi dia bisa hadir. Nah, jadi pertanyaan Edwin, mengapa di perjalanan Emmaus itu sampai lama mereka baru ngeh bahwa itu Yesus? Karena bukan dalam bentuk fisik seperti kita, itu tapi adalah bentuk tubuh yang baru. Kalau kita kan terikat pada time and space, 4 dimensi. Jadi mungkin tubuh baru itu 5th dimension atau 6th dimension atau n dimension yang kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi menurut saya kehadiran Yesus pada waktu memecahkan roti emas dalam ruangan itu yang menyebabkan saya yakin bahwa Yesus itu bukan dalam tubuh fisik seperti kita, tetapi dalam bentuk tubuh baru dalam nth dimension. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita, kenapa akhirnya mereka bisa mengenal? Karena untuk mengenal sesuatu yang dalam sesuatu bentuk dalam dimensi yang lebih tinggi itu memerlukan mata hati. Contohnya begini,
Kalau kita pergi ke taman yang indah gitu, lihat kupu-kupu, lihat burung, untuk orang biasa, apaan tuh? Biasa aja ada pohon. Tapi untuk orang sastrawan, untuk orang yang experience-nya lebih tinggi, pengalaman hidup lebih tinggi, dia merasakan keindahan dari kebun itu, merasakan keindahan dari kupu-kupu. Jadi memerlukan suatu pengalaman experience tertentu untuk dapat mengenal Yesus itu. Jadi tidak semua orang. Jadi pada saat itu, baru mereka tahu, ini Yesus. Karena mereka dasarnya adalah kepercayaan dan mata hati yang lebih tinggi itu. Sekian, Romo. Oke, terima kasih tanggapannya Pak Susilo. Oke, thank you. Atau masih ada yang lain ini? Ya. Going once, going twice. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya Romo ya. Jadi mungkin kita bisa tutup sesi ini dan ya again kalau kita kan masih banyak sesi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin belum kepikiran atau aduh pingin ngobrol lagi nih sama Romo, tenang kita akan ketemu lagi next week gitu ya di IEB yang berikutnya gitu. Oke Romo, saya kasih balikan ini kendali acaranya ke Romo lagi. Untuk acaranya. Oke, apa itu ada teks itu? Ada yang bilang ini dari LYL Lukman, Babe Susilo, good explanation, thank you. Ya responnya. Okay. Itu cuma tanggap aja, oke. Iya. Begini, saya cuma ingin kasih closing statement saja begitu ya. Bahwa kebangkitan Yesus itu sudah terjadi ketika itu, yang mana kalau misalnya Yesus tidak benar-benar bangkit ketika itu, there's no impact against that for his disciple. Karena begini, bahwa ada sekelompok orang yang ketika itu yang jumlahnya 11 orang ketika itu tambah yang lain-lainnya ketika itu cuma sedikit. That's the core group ya. Saya bicara core groupnya saja ketika itu. Bagaimana mereka bisa build the Christendom ketika mulai dari mereka yang mulai menyebarkan ajaran Yesus ketika itu hanya mulai dari small group like that begitu. That seems that beyond imagination. Kalau kita melihat itu memang bukan hanya kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa Yesus yang bangkit dengan akhirnya membantu mereka. Baru kemudian ada pengalaman dengan Paulus. Ketika itu Paulus yang coba prosecute the Christ ketika itu yang dalam conversion dia ketika itu dia mengalami pengalaman itu yang saya ketika itu katakan saya pribadi karena yang lain-lain bersama dia menurut Bible juga the people who travel with him did not see anything, but only he himself who experienced it ketika itu ya. Dan ketika itu dia matanya tertutup, he is blind for 3 days ketika itu, dikatakan seperti itu. Dan Paulus lah yang kemudian akhirnya in some way you can say that kind of the second founder of Christianity. Karena dialah yang kemudian dia percaya akan Yesus telah bangkit tadi, dia lama perjalanan panjang akhirnya seperti itu dan kemudian mencoba akhirnya membangun kerajaan the kingdom of God tadi dengan menyebarkan ajaran Yesus tadi. Nah itu semua karena dia telah terinspirasi oleh kebangkitan Yesus tadi, Yesus yang bangkit yang muncul di hadapan dia ketika itu ya. Dan tugas kita semua tentu adalah untuk saya katakan tadi adalah to pass this message to some other people supaya orang juga percaya pada itu dengan menunjukkan bahwa bagaimana makna kebangkitan itu. Bahwa one joke ketika itu, mengapa saya memilih akhirnya di zombie, tadi itu judul zombie kata Edwin itu, karena ketika COVID ini misalnya mengatakan bahwa your zombie Christ, orang mengatakan tidak akan menyelamatkan kalian, kata mereka seperti itu ya, dari COVID seperti itu. That's not really what we believe in ketika itu. Bukan hanya mengatakan misalnya dengan minum tubuh Kristus itu bebas dari COVID, bukan itu makna kita, makna kepercayaan iman kita.
Justru bagaimana di tengah persoalan COVID segala macam kita alami ini, ada makna kebangkitan tadi. Bukan berarti kita akan bisa sembuh hanya dengan minum precious blood seperti itu. That's not what we mean. Tapi how that the meaning of resurrections in this time of trial and difficulties. Jadi seperti itu. Mungkin bisa kita tutup dengan doa atau ada pengumuman dulu? Yeah. Tadi pengumumannya kayaknya sudah 3 tadi aja Romo yang sebelum Q&A. Oke. Sekarang ya boleh tolong ini pimpin doa penutup dan mungkin nanti beri berkat juga sebelum kita closing. Oke. Kita tutup dengan doa Kidung Maria ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebutnya yang berbahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa, perkasalah perbuatan tangannya, cerai beraikannya orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, dihina diangkatnya, orang yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong kita orang Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya, kemuliaan Bapa dan Putra Roh Kudus, si permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu juga, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa berkati kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Romo. Thank you untuk Citia juga. Thank you untuk semua yang datang. Semoga next week